Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kabarnya kalian semua kali ini? Gimana guys kabarnya? Dan selamat Hari Raya Idul Fitri guys ya, 1442 Hijriah. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya kita semua guys ya. Salam dari gue, Darussalam Channel dan keluarga buat kalian semua subscriber gue. Oke guys, kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Gita. Buat kalian yang namanya Gita, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini ya. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Langsung saja, let's go. Guys, orang yang bernama Gita ini guys yang punya beberapa arti yang menarik guys ya. Gita dalam bahasa Indonesia itu artinya nyanyian guys. Bisa kalau dalam bahasa Indonesia artinya juga bisa bermakna lelaki sih. Dan kalau dalam bahasa Jawa artinya nyanyian juga. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa bermakna lagu dan irama, nyanyian alam juga. Kalau dalam bahasa Sanskerta, Gita artinya itu berhasil dengan baik, cerdas dan beruntung. Kalau dalam bahasa Hungaria artinya mutiara guys yang namanya Gita ini. Terus dalam bahasa Persia artinya lagu atau nyanyian. Nah, ini semua sumbernya melalui namamia.com guys. Buat kalian yang pengen tahu, kepo, kalian langsung aja cek di deskripsi, linknya gue cantumin di sana nanti guys. Nah, sekarang guys ya, yang terlintas di pemikiran gue dan di otak gue, orang yang bernama Gita itu guys ya adalah orang yang memiliki tujuan. Artinya gini, dia itu selalu tidak mau menyia-nyiakan hidupnya. Dia tuh pengen hari ini tuh harus mempunyai tujuan. Gue harus kemana, gue harus bikin apa, gue harus ngobrol sama siapa. Pokoknya dia tuh selalu mempunyai tujuan dari hari ini dan hari besoknya. Tipikal orang yang merencanakan segala sesuatu sih menurut gue yang namanya Gita ini. Dan dia itu ya nggak mau yang namanya itu boros-boros atau menyia-nyiakan waktu guys. Dia tuh tipikal orang yang dimana menyetujui yang dimana time is money, waktu adalah uang. Dia setuju banget untuk hal itu. Pokoknya dia itu tipe orang yang pekerja keras, dimana dia itu selalu menginginkan segala sesuatu tuh harus ada manfaatnya guys. Gak mau yang namanya sia-sia ngobrol nongkrong, nggak ada yang dibahas, nggak ada yang didapat, nggak ada ilmu yang didapat. Pokoknya nggak, no, anti hal yang macam itu. Pokoknya dia itu pokoknya harus ada tujuan dalam hidup ini. Itu adalah Gita banget guys. Dia terus yang namanya Gita ini adalah orang yang mempunyai daya cipta. Artinya gini, dia itu punya ciri khas atau karakter yang menarik guys menurut gue guys. Dimana dia itu punya pendirian yang dimana pokoknya orang-orang kalau kenal dia mudah banget diingat karena memang karakternya yang kocak, lucu, dan juga menarik, nggak bosenin. Terus tingkah lakunya yang apa adanya banget, selalu menjadi dirinya sendiri, nggak suka kayak ngikutin orang lain. Pokoknya dengan ciri khas seperti itu, ini namanya Gita ini bisa dikatakan unik guys, karena mudah dikenali dengan sifat dan karakternya yang unik itu. Jadi orang tuh inget banget yang namanya Gita. Oh, Gita yang cerewet itu ya. Oh, Gita yang suka ngobrol itu ya. Oh, Gita yang kalau dia tuh bahas sesuatu lama itu ya. Nah, kayak gitu. Pokoknya ciri khasnya tuh ada yang namanya Gita ini, sehingga mudah banget dikenalin dan juga temennya banyak sih menurut gua. Karena memang ini namanya Gita ini ya guys ya, dia tuh suka menghadiri perayaan-perayaan, pesta-pesta kecil kayak gitu. Terus kayak seneng banget silaturahmi ke keluarga, teman-teman, kerabat dekat, kayak gitu loh. Dia tuh punya daya cipta yang dimana bisa membuat suasana yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa, kayak asik. Pokoknya tadinya suasana yang boring, membosankan, terus kalau ada di Gita ya kan, asik banget guys. Kayak ada aja obrolan yang dibahas, ada aja jadi bahan untuk ejekan kayak gitu loh guys. Ini tebakan gue guys ya, bisa benar bisa salah guys. Dan orang itu filosofis banget dan dia itu suka membaca. Menurut gue ya, ini namanya Gita ini suka membaca, yaitu membaca kayak sejarah, penelitian dulu, zaman yang kayak menurut dia itu enak atau harus dipelajari sejarah kayak gitulah. Terus Gita ini dia juga menyukai yang namanya menganalisis media, paling seneng scroll TikTok,
nontonin WhatsApp orang, story orang, Instagram seorang orang gitu loh. Dan dia itu juga menyukai yang namanya sejarah guys. Ibaratnya kalian bertukar pikiran untuk cerita, dia juga jagonya untuk hal itu. Pokoknya dia juga mempunyai kapasitas otak yang dimana dia itu bisa nyambung kalau diajak ngomong dan bisa memberikan umpan balik yang menarik, sehingga gitu ngobrol sama kita nggak kerasa 2 jam 3 jam itu asik banget karena kita saling bertukar pikiran, bukan yang namanya pengen debat ya. Kalau kita bertukar pikiran itu kan kita nambah ilmu guys. Ini loh ilmu yang gue tahu, kalau lo taunya apa, oh kayak gitu ya. Kalau menurut gue yang seperti ini nih gimana menurut lo? Nah itu kan bertukar pikiran, artinya pokoknya kita ini asik banget guys. Dan orangnya ini suka berkelana, orangnya nggak bisa diam di rumah, tipikal orang yang dimana tuh kalau kemana-mana harus sama 2 atau 3 orang, nggak bisa sendirian. Yang namanya kita ini pokoknya kalau sendirian ya dia itu cepu banget guys, cupu banget, enak banget untuk diejekin. Tapi kalau dia bertiga atau berdua, dia berasa jadi ratunya guys. Kayak dia aja yang merajai gitu, dia yang malah ngatain kita, kayak pede banget gitu ya hidup dia gitu. Kayak asik banget ya orang yang kita ini guys. Dan dia ini orangnya menurut gue agamis banget sih, menurut gue itu memperhatikan agamanya, dan dimana itu kayak dia tuh bersyukur banget hidup di agama ini dan selalu menjunjung nilai-nilai etika agamanya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia itu kalau menurut gue orang yang agamis ini dia itu sopan sih dalam menghadapi kehidupan. Dia itu mempunyai solusi tersendiri, selalu mempunyai jalan keluar dalam segala kesulitannya sih. Kayak misalnya dia itu kayak menemukan kesulitan dalam hidupnya, dia itu tahu banget harus mengadu kemana, mengadu ke siapa, dia tahu banget. Pokoknya semua dikembalikan kepada yang maha di atas guys. Pokoknya dikembalikan kepada sang pencipta, bahwasanya gue harus gimana. Kadang kalau dia Muslim atau dia Kristen, dia buka Alkitab. Kalau Muslim ya, kita yang Muslim, dia itu buka Al-Quran. Dia kayak buka Al-Quran secara acak gitu kan ya. Terus nemuin ayat di mana ayat itu cocok banget dengan solusi permasalahan dalam mengatasi hidup dia. Kadang seperti itu. Dia tahu harus kemana kalau dia punya masalah. Nah, yang namanya Gita ini tipe orang yang gak suka yang namanya mencampur kehidupan orang lain. Dia itu fokus kepada dirinya sendiri, bagaimana dia itu membranding dirinya agar dia itu mempunyai nilai jual yang lebih. Artinya gini guys, nilai jual yang dimaksud tuh kayak skill itu loh guys. Pokoknya kan kita kerja kemana-mana tuh kan yang dibutuhkan kan bukan kayak nilai, malah skill kita. Kayak gitu misalnya mau HRD-nya tuh nanya kayak gini, emang kamu bisa apa kayak gitu. Pokoknya dia tuh lebih mementingkan skill, sehingga kalau dia punya skill yang banyak, dia tuh mudah dalam mencari pekerjaan. Nah itu Gita banget sih. Dia tuh public speaking bisa, ngatur orang bisa, yang namanya Gita nih. Pokoknya menyiapkan masa hal-hal macam itu bisa dia. Dan untuk masalah keperempuanan sih, dia ini ada sedikit tomboynya dan ada sedikit sifat kewanitaannya, suka berdandan, tapi kadang candaannya, obrolannya tuh laki banget. Pokoknya dia tuh humble banget, kayak asik aja gitu. Pokoknya dia tuh bisa menyesuaikan ngomong sama cowok atau cewek sama aja sih, menurut gue asik aja sih. Dan dia tuh kalau masak lumayan sih menurut gue, kayak dia tuh jago ngupas buah-buahan, jago motong-motong bahan-bahan makanan, bikin opor bisa, bikin rawon bisa. Terus yang namanya Gita ini guys ya, menurut studi numerologi, nama Gita ini adalah orang yang punya kepribadian pemerakarsa, pelopor, pemimpin, dan pekerja keras, juga individualis. Oke guys ya, sampai sini dulu. Terima kasih buat yang namanya Gita udah nonton sampai di menit ini. Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan yang lain-lainnya. Dan jangan lupa kalian request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas di kolom komentar. Kita bakalan bahas nama siapa lagi guys, komen aja di bawah ya. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam dari gue buat yang namanya Gita yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian. Gue cabut dulu. Bye-bye guys. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai ya.
Jangan pernah patah semangat dalam menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Selalu ingat dan yakinlah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, "Fa inna ma'ala usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'ala usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadilah pribadi yang bersyukur, karena jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Jangan lelah menjadi orang yang baik, karena cukup Allah yang mengetahui kebaikanmu, walaupun orang-orang di sekitarmu mengabaikannya. Jaga sholat 5 waktumu, dan juga doakan orang tuamu. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.